Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Topik kita pada malam hari ini adalah 7 alasan kenapa seseorang itu mudah gagal. Dan ini bisa diterapkan dalam konteks apapun, entah kita sebagai pelajar, pegawai, pejabat, politisi, pengusaha, dan seterusnya. Alasan inilah yang menyebabkan banyak orang yang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang pertama adalah tidak up to date, tidak mengikuti perkembangan zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0, bahkan di tempat lain sudah 5.0. Sedemikian pesatnya perkembangan teknologi, kita pun dalam hal ini berbagi informasi dan motivasi melalui saluran internet ataupun melalui virtual. Ini semata-mata karena perkembangan zaman. Kemudian kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ini menyebabkan banyak hal kita tertinggalan. Anda mungkin tahu dinosaurus dan teman-temannya. Dinosaurus punah bukan hanya karena serangan meteor, tetapi karena ketidakmampuan dinosaurus beradaptasi dengan perubahan iklim. Dan ini juga terjadi pada diri manusia. Kalau kita tidak melakukan menyesuaikan perkembangan zaman, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan punah di tengah peradaban yang sedang berkembang saat ini. Jadi kita harus terbuka dengan segala informasi. Keterbukaan kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di era saat ini. Yang kedua, tidak punya goals, tidak punya tujuan. Betapa banyak orang yang kemudian mengambil sebuah profesi ataupun bidang tertentu, ataupun misalnya seorang pelajar, mahasiswa, dia tidak tahu tujuannya untuk apa. Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup itu adalah prioritas segala sesuatu hal yang kita ingin capai, yang kemudian kita bisa lakukan dengan suka hati, sukarela. Kemudian kita mencintai profesi itu yang disebut dengan tujuan. Tujuan itu berimplikasi terhadap lingkungannya, terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang dilanda rasa malas, kadangkala melahirkan yang disebut dengan jalan pintas. Jadi rasa malas untuk berkembang, untuk menemukan kreativitas, itu yang menyebabkan seseorang bisa menempuh jalan tikus, jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Karena apa? Kemalasanlah yang kemudian melanda pada dirinya, tidak mampu dia selesaikan. Yang keempat, orang yang sering gagal. Alasan orang yang sering gagal itu karena terlalu banyak alasan. Bisa jadi kita mengalami satu masalah karena disebabkan oleh kita salah manajemen, salah menentukan tujuan, salah dalam hal tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kegagalan itu kita tidak limpahkan kepada diri kita, tetapi kita melimpahkan kegagalan itu kepada orang lain. Ini adalah mental atau alasan-alasan seseorang itu bisa gagal karena dia tidak bisa menyesuaikan atau tidak berlapang dada untuk menerima kegagalannya. Akhirnya begitu banyak masalah, jalan lain, ya tidak ada jalan lain kecuali membuat alasan. Kemudian yang kelima, buruknya dalam manajemen waktu. Saya kira di video sebelumnya saya juga singgung masalah manajemen waktu. Sangat-sangat penting karena dalam hal pencapaian sesuatu kita sedang bertaruh dalam waktu. Jadi waktu sangat penting dan semua orang punya jatah yang sama 24 jam. Nah, sekarang masalahnya di mana? Kegagalan seseorang atau alasan-alasan seseorang gagal bukan persoalan waktunya, tetapi bagaimana memanfaatkan waktunya. Ini yang disebut dengan menentukan prioritas. Banyak orang yang bukan prioritas yang menjadi prioritas kegiatannya. Padahal yang menjadi prioritas bukan itu. Prioritas adalah sesuatu yang paling vital yang menjadi skala besar dalam menentukan hidup. Misalnya antara jalan-jalan dengan makan, kita pasti prioritaskan adalah makan karena jalan-jalan itu masih bisa ditunda, tetapi seseorang tidak makan itu bisa menyebabkan kematian. Maka yang prioritas di antara dua hal ini adalah makan. Nah, dalam sekian banyak kegiatan kita masih sering tidak menempatkan skala prioritas menjadi target dan tujuan utama kita dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu kegiatan. Yang keenam, salah pergaulan. Maksudnya begini, ada peribahasa mengatakan burung yang terbang dengan bulu yang sama biasanya singgah di pohon yang sama. Nah, kalau Anda punya tujuan,
punya skala prioritas yang berbeda dengan orang lain, kemudian Anda lebih banyak menghabiskan waktu di tempat yang sangat berbeda dengan Anda, sebenarnya Anda sedang buang-buang waktu. Apakah kemudian kita harus selektif dalam berteman? Iya, kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi kita juga tetap harus melakukan skala prioritas bahwa dengan berteman kita ini bertumbuh kembang atau justru kita hancur. Kita harus melihat bahwa teman ini membawa dampak positif bagi kita dan membawa masa depan yang lebih cerah. Pertemanan adalah sesuatu kekuatan sosial yang mampu bisa mensupport antara satu dengan yang lain. Jadi pergaulan. Ada pepatah Arab mengatakan, kulli man tu'ashir akullaka man anta. Katakan kepadaku dengan siapa engkau berteman, maka akan kukatakan kepadamu siapa engkau sesungguhnya. Jadi teman merupakan indikator cerminan kita. Kalau teman kita adalah teman yang tidak produktif, maka bisa dipastikan kita pun tidak produktif. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mudah menyerah. Di era saat ini, era revolusi industri, kita menghadapi banyak sekali masalah. Nah, tantangannya luar biasa. Setiap generasi menghadapi tantangan dan halangan masing-masing. Kita menghadapi tantangan yang berbeda dengan generasi sebelum kita atau generasi sesudah kita. Kita mempunyai masalah dengan masalah kita sendiri. Nah, dalam konteks kita hari ini, kita sedang menghadapi masalah kita. Maka, salah satu cara untuk menghadapi masalah adalah menyelesaikan masalah tanpa harus berkata menyerah. Kenapa? Dengan menyerah, Anda tidak berusaha untuk menaklukkan masalah, menyelesaikan masalah, untuk menemukan solusinya. Jadi, Anda tidak boleh menggunakan kamus menyerah. Kalau Anda sudah menyerah, berarti Anda sudah gagal. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa diperhatikan. 7 alasan ini menyebabkan seseorang mudah gagal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.